selamat siang semuanya. Jadi di sini kita akan membahas tentang Think Straight. Kelompok kami terdiri dari Pania Parhana Junior nomor 8, Hana Prasilia Margareta Syotang nomor 12, dan Raditya Arya Sapaat nomor 23. Sejarah singkat berpikir. Pikiran itu penting, tapi tidak semua pikiran sama. Kualitas pikiran Anda lah yang paling penting. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibuat oleh pikiran kita. Sekilas, melihat sekeliling kita menunjukkan kepada kita bahwa hidup berubah lebih cepat dari sebelumnya. Pekerjaan menghilang, smartphone mengubah Anda menjadi zombie, biaya pendidikan, biaya hidup meningkat pesat, tidak ada gaji, dan Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk diri Anda. Apa pendapat Anda tentang itu? Perkembangan ini menyebabkan banyak pemikiran alias kekhawatiran dan ketidakpastian. Bagaimana saya bertahan, bagaimana cara menyesuaikan bisnis saya dengan pasar yang berubah, bagaimana saya memajukan karir saya, bagaimana saya tidak kehilangan akal. Filsuf dari segala usia dan wilayah setuju pada satu hal, yaitu pikiran manusia adalah instrumen yang memecahkan masalah. Banyak filsuf berpendapat bahwa kualitas pikiran Anda menentukan kualitas hidup Anda. Dari Confucius, Socrates, Descartes, hingga William James, semuanya berbicara tentang metode berpikir mereka, cara memandang dunia. Saya tahu satu hal bahwa saya tidak tahu apa-apa. Socrates. Cogito ergo sum, yang artinya, aku berpikir maka aku ada. René Descartes. Berapa banyak ide Anda yang didasarkan pada apa yang orang lain katakan kepada Anda? Atau berdasarkan pikiran atau asumsi pertama Anda. Jadi, inti dari berpikir terletak pada kemampuan kita untuk memisahkan kebenaran dari kepalsuan. Apa itu benar? Atau itu salah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan metode pragmatisme. Menurut William James, sikap berpaling dari hal-hal pertama, prinsip, kategori, kebutuhan yang seharusnya, dan melihat ke arah hal-hal terakhir, fruits, konsekuen, fakta. Pikiran harus melayani tujuan yang bermanfaat. Jika tidak, mereka tidak berguna. Itu pemikiran yang lurus. Ingat, pikiran Anda berfungsi sebagai instrumen, dan itu adalah instrumen yang saling bertentangan, yang sangat sulit digunakan. Berpikir tidak hanya sulit, itu adalah satu-satunya hal terpenting dalam hidup. Berpikir adalah pekerjaan tersulit yang pernah ada, yang mungkin menjadi alasan mengapa hanya sedikit yang terlibat di dalamnya. Henry Ford. Jadi, kualitas pikiran kita menentukan kualitas hidup kita, dan keputusan kita adalah hasil dari pikiran kita. Jangan percaya pikiran Anda. Kami adalah makhluk yang sangat tidak logis. Setiap orang menciptakan realitas sosialnya sendiri. Apa itu bias kognitif? Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang terjadi ketika orang memproses informasi di dunia di sekitar mereka dan mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Terkait dengan memori, cara Anda mengingat suatu peristiwa karena sejumlah alasan dapat menyebabkan pemikiran menjadi bias, dan berhubungan dengan masalah dengan perhatian karena perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Jenis-jenis dari bias kognitif. Yang pertama, bias aktor pengamat. Untuk mengaitkan tindakan Anda dengan penyebab eksternal sambil menghubungkan perilaku orang lain dengan penyebab internal. Contohnya, Anda mengaitkan kadar kolesterol tinggi Anda dengan genetika, sementara Anda menganggap orang lain karena pola makan yang buruk. Yang kedua ada bias penahan. Terlalu mengandalkan informasi pertama yang Anda pelajari. Contohnya, jika Anda mengetahui harga rata-rata sebuah mobil adalah nilai tertentu, Anda akan berpikir bahwa harga di bawah ini adalah harga yang bagus. Jadi mungkin tidak mencari harga yang lebih baik. Yang ketiga ada bias perhatian. Memperhatikan beberapa hal sekaligus mengabaikan yang lain. Selanjutnya, bias konfirmasi. Mendukung informasi yang sesuai dengan keyakinan Anda yang ada dan mengabaikan bukti yang tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah efek Dunning-Kruger ketika orang percaya bahwa mereka lebih pintar
dan lebih mampu dari yang sebenarnya. Contohnya, ketika mereka tidak dapat mengenali ketidakmampuan mereka sendiri. Hindari membuat keputusan berdasarkan keyakinan, logika yang jelas, dan bahkan sains. Solusi yang membuat keputusan yang lebih baik bukanlah lebih banyak pengetahuan. Tidak ada yang namanya keputusan terbaik, melainkan hanya ada keputusan baik dan buruk. Tidak peduli berapa banyak pengetahuan yang Anda kumpulkan, hanya ada satu masalah. Anda masih tidak dapat mempercayai penilaian Anda. Gambar pikiran Anda. Kata-kata telah menjadi cara utama untuk berkomunikasi, dan itulah mengapa kami juga berpikir dengan kata-kata. Ketika saya berpikir, saya berbicara pada diri sendiri, dan ketika membuat catatan, saya juga berbicara pada diri sendiri. Visualisasikan sebelum mengeksekusi adalah salah satu cara paling efektif untuk memulai sesuatu. Ketika Anda memiliki beberapa ide, Anda dapat mencoba menggambarnya. Jangan ragu untuk memvisualisasikan sebuah ide, karena itu memberi Anda gambaran yang lebih besar. Dan dengan itu akan membantu Anda untuk mendapatkan lebih detail, di mana Anda bisa mulai mengerjakan apapun yang Anda lakukan. Menggambar membebaskan pikiran Anda dari verbalisasi konstan. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata ataupun hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.